Tunggakan pokok 3, 4, 5 dan seterusnya. Diskon pajak kendaraan bermotor atau PKB. Bebas denda SWD KLLJ untuk tahun yang lewat. Periode pembayaran 1 Oktober sampai dengan 30 November 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sutrisna, Kepala P3DW Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk segera memanfaatkan program pemutihan pajak, yaitu bebas denda pajak kendaraan bermotor, bebas bea balik nama kendaraan kedua, bebas tunggakan ke-3, 4, dan 5 dan seterusnya, bebas denda SWD KLLJ untuk tahun sebelumnya, dan diskon pajak 2% sampai dengan 4%. Oleh karena itu, segera manfaatkan sebelum terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, pajakmu untuk Jawa Baratmu dan Sukabumiku. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Samsat Cibadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sarasa nomor 11, Jadul Lingkar Selatan, Kota Sukabumi, 96 FM Mega Suara Lokal Power Station. Mania Mega Suara, pendengar Radio Mega Suara Sukabumi dimanapun Anda berada di kesempatan kali ini. Sebelum tadi saya berbicara, Anda sudah mendengar informasi dan mungkin sering mendengar informasi yang tadi terkait dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor ya dari Samsat Cibadak Sukabumi. Nah, kali ini saya bakal ngobrol dengan tamu-tamu undangan saya yang pastinya Anda juga mungkin sesi pertama sudah kemarin menyimak obrolan saya dengan Pak Kapus ya, Pak Agus Sutrisna, dan sekarang ditambah lagi obrolannya. Tapi sebelum kita bahas tentang obrolan apa yang akan kita obrolkan di kesempatan kali ini, kita sapa dulu nih ya. Dari yang pertama nih, Pak Kapus dulu nih. Pak Kapus, selamat datang Pak Kapus di siang kedua ini, apa kabar? Assalamualaikum, baik sekali, luar biasa. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Selalu ceria? Selalu ceria. Gembira? Harus. Ya, walaupun di masa-masa akhir program sekarang. Betul, ya. Harus tambah semangat. Betul ya. Nah, itu ada suara Pak Kapus ya, Pak Agus Sutrisna. Dan di sebelah kanan saya, ini kalau Anda menyimak live kita di sosial media, ada Pak Kaper, Kepala Perwakilan dari Jasara Harja Sukabumi, Pak Wahyu Priyawibowo. Selamat datang, Pak. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali pertama ke sini ya, Pak? Alhamdulillah baru pertama ini. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Alhamdulillah. Mendampingi Pak Kapus kan. Siap. Ya. Di tengah-tengah nih sebagai penengah ya. Ada Pak Jajat Munajat dari mewakili pihak kepolisian ya yang berada di lingkungan Samsat Cibadak. Selamat datang Pak Jajat. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jajat Sudajat dari perwakilan Samsat Cibadak. Tentunya akan mendampingi Pak Kapus dengan Pak Kaper. Iya, betul ya. Kepolisian mendampingi Kapus dan Kaper. Iya, betul. Kali pertama juga Pak Jajat mampir. Pertama kali. Terima kasih Pak sudah datang ke sini ya. Iya, seperti baik. Nah, Mania Mega Suara, Anda yang mungkin nanti ingin bertanya karena ini sudah hampir mendekati masa akhir dari program pemutihan tadi. Sudah mau mencapai di akhir November, ya kan? Boleh, silakan yang mau bertanya, Anda boleh bertanya ke 0858 11 15 5960 atau mengisi kolom komentar di live sosial media kita. Kita ke Pak Kapus dulu nih, yang memiliki leading sektor dari program ini, ya, program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pak Kapus, kita coba refleksi sejenak. Dari awal bulan Oktober sampai sekarang menjelang akhir November 2024. Sejauh mana nih antusias yang terlihat di kantor Samsat masyarakat memaksimalkan program pemutihan kali ini? Alhamdulillah luar biasa ya. Di bulan Oktober awal program animo masyarakat sangat luar biasa, antusias memanfaatkan program ini. Baik yang balik nama gitu ya, mutasi dari luar daerah gitu ya. Ada juga memang yang terlambat membayar karena lupa ya. Iya, betul. Nah, alhamdulillah dengan program ini karena ada bebas denda, maka wajib pajak banyak yang melakukan pembayaran karena ada program pemutihan pajak memanfaatkan bebas denda ya. Untuk yang kendaraannya belum balik nama, masih nama orang lain juga alhamdulillah dengan program ini banyak yang melakukan balik nama, baik yang di dalam wilayah gitu ya, maupun dari luar wilayah seperti itu. Berarti antusias dari masyarakat Sukabumi cukup luar biasa ya, luar biasa, menyambut program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini. Tapi karena memang trennya dalam setiap program berjalan selalu begitu naik ya Pak ya? Betul. Naik ya Pak ya. Dan untuk sampai dengan akhir masa program ini sudah berapa persen kira-kira masyarakat yang memanfaatkan program ini Pak?
Pertumbuhannya cukup signifikan ya. Kalau kita bandingkan year on year di bulan Oktober yang sama dengan tahun 2023 misalkan itu ada penambahan sekitar kenaikannya gitu ya. Itu sangat signifikan gitu ya. Itu sekitar 11% itu ada kenaikan. 11% dari tahun sebelumnya, itu angka yang lumayan signifikan ya. 11%. Hal ini menunjukkan berarti bahwa memang program ini sangat dinantikan oleh masyarakat, khususnya pemilik kendaraan bermotor ya. Kita tahan dulu Pak Kapus. Kita ke Pak Kapar dulu nih ya. Dari perwakilan Jasara Harja Sukabumi ya. Pak Kapar. Ini adalah program yang bukan kali pertama diluncurkan oleh Bapenda Jabar ya. Dan terlihat tadi antusias masyarakat Sukabumi memanfaatkan program ini sangat luar biasa. Sejauh mana sebetulnya Jasara Harja ya tap in atau berkolaborasi dengan Bapenda Jabar, dengan Samsat untuk memaksimalkan program yang kali ini bergulir, Pak Kapar? Ya, terima kasih. Jadi begini, karena Jasara Harja merupakan salah satu anggota daripada tim pembina Samsat Provinsi Jawa Barat, di mana ada Bapenda, ada kepolisian, juga ada Jasara Harja. Nah, kami di situ berkolaborasi karena memang program pemutihan ini sudah dilaksanakan hampir setiap tahunnya dan memang ditunggu-tunggu masyarakat. Betul tadi disampaikan oleh Pak Kapus bahwa animo masyarakat cukup tinggi. Kami pun juga mengalami hal yang sama. Karena antara PKB dengan SWD KLLJ ini kan cukup melekat, Pak. Tidak bisa dipisahkan. Ketika PKB naik, otomatis SW-nya naik. Namun kami dari sisi pertumbuhan selama yang sudah periode Oktober sampai dengan November ini, kami juga merasakan hal yang sama. Antusias masyarakat tinggi, bahkan kami pun juga tumbuh 2 digit. Hampir kurang lebih sekitar 13%. Hampir sekitar 13% pertumbuhan kami. Dan kami pun juga ikut melaksanakan program permutihan ini dengan melaksanakan pembebasan denda SW untuk tahun-tahun yang lalu. Nah, itu kami sebagai salah satu bentuk kami kolaborasi dengan tim pembina Samsat. Nah, kami di sini mengharap menghimbau dari aktivitas yang sudah tumbuh hampir 2 digit tersebut, masih ada juga yang belum melakukan daftar ulang. Nah, kami mengharap yang belum melakukan daftar ulang untuk segera melakukan daftar ulang, karena ini sudah injury time kalau kata Pak Kapus tadi. Betul. Udah mau tutup ini periode sampai dengan 30. Karena apa? Dengan membayar SWD KLLJ, dengan membayar PKB, tadi di iklannya juga disampaikan pajakmu untuk Jawa Baratmu dan juga untuk Sukabumimu, dan juga salah satu perlindungan dasar. Ketika nanti terjadi kecelakaan, nah SWD KLLJ yang sudah dibayarkan setiap tahunnya di kantor Pak Samsat ini nanti, inilah yang akan memberikan perlindungan kita terjadi kecelakaan lalu lintas. Ya, jadi ternyata bukan hanya tadi ya, ada diskon untuk pajak kendaraan, ada penghapusan denda, tapi ternyata Jasara Harja pun ikut ya berkontribusi memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan tadi memberikan diskon juga ya. SWD KLLJ denda SWD KLLJ untuk tahun lalu. Nah, ini boleh dijelaskan tidak Pak Kapar? Karena ada banyak pertanyaan dari kemarin juga. Katanya bebas denda, katanya bebas tapi kok masih muncul denda SWD KLLJ-nya. Sebetulnya spesifiknya itu seperti apa penjelasannya diskon tadi, Pak? Jadi gini, untuk bebas denda antara SWD KLLJ dengan PKB berbeda. Kalau dengan PKB dijelaskan tadi dihilangkan semuanya, tapi kalau kita di tahun yang lewat, artinya yang tahun kedua, ketiga dan seterusnya. Untuk denda tahun berjalan itu tetap dikutip karena apa? Kita mengikuti peraturan Menteri Keuangan. Itu Menteri Keuangan, sehingga kami untuk bisa menumbuhkan yang belum melakukan daftar ulang itu supaya dia mau daftar ulang, sehingga denda-denda yang tahun lalu itu bisa kami hapuskan supaya nanti dia muncul lagi. Akan tetapi denda tahun berjalannya tetap kita kutip. Seperti itu ya. Seperti itu. Nah, jadi itu ya untuk Anda pengguna kendaraan bermotor yang kemarin sempat bertanya juga di jam program kita, kok masih muncul dendanya? Jadi ternyata begitu penjelasannya Pak Kapar ya. Tapi yang sebelumnya itu sudah jelas dihapus ya. Yang sebelumnya sudah, yang tahun lalu yang dihapus. Ya, jadi yang tahun lalu dihapus, cuman tahun berjalan itu tetap dikutip ya. Baik, terima kasih Pak Kapar ya. Kita ke Pak Jajat dulu nih. Pak Jajat Munajat mewakili teman-teman kepolisian yang berada di lingkaran Samsat Cibadak ya. Sejauh ini bagaimana terlihat masyarakat pengguna kendaraan khususnya dalam memanfaatkan program pemutihan ini, Pak Jajat? Pantauan kami ya di banyak dari rekan-rekan juga termasuk kami juga main media sosial.
Ternyata ini sangat efektif ya. Terbukti antusias untuk masyarakat bahwa pengguna jalan terutama roda 2, roda 4 ataupun lebih, alhamdulillah sangat antusias sekali. Karena ini kadang-kadang ini yang ditunggu-tunggu gitu kan. Program ini yang sangat ditunggu-tunggu sama wajib pajak gitu. Alhamdulillah terlihat antusiasnya luar biasa. Baik, berarti kesibukan di kantor Samsat juga meningkat ya, Pak Jajat ya. Kalau dibandingkan dengan sebelum ada program, perbandingan yang paling signifikan yang dirasakan oleh teman-teman kepolisian di Samsat seperti apa? Ada sih peningkatan mungkin dari hari-hari biasa sekitar 60% naik. Peningkatan luar biasa 60%. Terbukti kan keluarnya berkas itu lumayan cukup banyak yang biasanya mungkin ada sekitar 40 per hari yang khususnya wilayah kota ya, masuk wilayah Polres kota. Ternyata untuk program ini apalagi hari Senin, Selasa gitu kan, hari-hari kerja yang lebih awal, apalagi tanggal muda, itu bisa sampai 90 sampai 120 berkas keluar. Oh gitu ya? Iya. Wah, luar biasa berarti. Tadi 60% peningkatan yang terjadi ketika program ini berjalan. Iya, betul. Baik. Ada pertanyaan juga untuk teman-teman kepolisian. Katanya kan ini ada diskon denda. Betul. Ada penghapusan denda. Betul. Tapi masih ada biaya yang keluar. Yang ternyata itu masuk kepada PNBP itu ya. Iya, betul. Penerimaan negara bukan pajak. Betul. Bisa dijelaskan biar dipahami oleh pendengar kita dari Pak Jajat. Jadi yang saya ketahui dari bersama Pak Kapus juga ya, Pak Kapus juga. Jadi denda itu dihapus. Nah, denda dihapus. Jadi yang kena itu hanya 2 tahun dan 1 tahun berjalan ke depan. Gitu. Jadi banyak masyarakat yang datang yang malah dari 2011 juga yang nunggak ya. Sekarang masuk datang. Oh gitu ya. Datang. Oh itu manfaatin program ini. Dimanfaatkan. Betul. Jadi sangat luar biasa ini. Iya, berarti program ini memang sangat memudahkan masyarakat. Dalam melakukan tadi ya kewajibannya membayar pajak kendaraan. Mungkin salah satu program pemerintah juga, Boy ya. Karena kemarin kita sempat pandemi COVID ya, ada sedikit mungkin kesusahan ya. Ini program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Gitu. Terima kasih Pak Jajat ya. Sami-sami. Pak Kapus. Siap. Ini kan sudah hampir kurang lebih mau 2 bulan. Program berjalan. Bagaimana sebetulnya teman-teman Samsat Cibadak ini, P3DW Cibadak ya, Sukabumi 1, benar-benar memberikan edukasi dan informasi agar masyarakat itu tidak ada yang terlewat dalam memanfaatkan program ini. Apa saja yang sudah dilakukan selama ini Pak Kapus? Salah satunya kayak sekarang ini. Kita talk show ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol seperti itu. Kami selalu sama-sama nih ya, teman-teman dari mitra kepolisian, baik di Polres kabupaten maupun kota, karena ada 2 wilayah hukum Polres gitu ya, termasuk dengan perwakilan Jasara Harja. Kepala perwakilannya langsung turun sama saya. Pak Wahyu turun langsung ya? Turun langsung. Luar biasa. Kita sosialisasi, edukasi dengan berbagai media ya. Ada media luar ruangan, videotron dan sebagainya. Pak Cover ini sering jogging hari Minggu pagi-pagi leaflet gitu ya, luar biasa. Termasuk dari teman-teman kepolisian sambil istilahnya sambil pelayanan di Samsat keliling dan sebagainya, terus memberikan edukasi kepada masyarakat. Kita masuk ke kampus juga melakukan edukasi dan sosialisasi. Kita bareng-bareng juga. Ini kebetulan bertiga ini nih. Kemarin kita masuk 3 serangkai ini yang turun ke lapangan ya. Masuk ke kampus Nusa Putra kita ya, berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa yang luar biasa, sangat kritis gitu ya. Kita juga banyak menerima masukan dari anak-anak kita. Gen Z ini memang luar biasa ya. Kita juga terus melakukan inovasi-inovasi ya, supaya bagaimana program-program maupun kebijakan-kebijakan pemerintah itu bisa dirasakan oleh masyarakat dan informasinya tersampaikan seperti itu. Kita lakukan melalui media sosial. Kita ada blast ya, WA blast dan sebagainya yang menyasar langsung ke nomor pemilik kendaraan. WA blast itu isinya tagihan, Pak? Pemberitahuan. Pemberitahuan. Pemberitahuan bahwa ini ada program, dan kebetulan yang di blast itu biasanya yang lupa. Yang lupa, ya. Yang lupa bayar pajak, yang terkena blast. Tapi gitu saya yakin kalau untuk warga Sukabumi tidak ada yang melupakan diri ya, Pak. Tidak ada. Tidak ada itu. Jadi tidak ada penunggak pajak. Tidak ada di Sukabumi ini. Yang ada lupa membayar pajak. Seperti itu. Atau dialihkan dulu kemana? Dialihkan gitu dulu, ya. Ketika ada program baru, ya mudah-mudahan gitu. Oke, ternyata yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang berada di
dalam wilayah P3D, wilayah malah Sukabumi 1 selain itu sosialisasi maksimal, kita ya? juga ada upaya penegakan hukum. Opsgab. Nah, Opsgab kemarin kita laksanakan ya udah 2-3 bulan ini kita laksanakan di baik di wilayah Polres kota maupun kabupaten. Tujuannya sebenarnya bukan sekedar menindak, jadi mengedukasi tetapi langsung di jalan gitu ya. Ini kenapa harus begini seperti itu, terlihat apa pelanggarannya dan sebagainya. Jadi selain urusan pajak ini dari teman-teman kepolisian juga memberikan edukasi bagaimana tertib berlalu lintas gitu ya. Dari Jasara Harja juga sama seperti itu. Menggunakan helm itu harus yang SNI gitu ya. Terus tidak di lutut, dipakainya di kepala kan, gitu ya. Kepalanya di atas bukan di sini ya. Ada juga yang di siku. Oh iya, ada digantung ya, Pak. Iya betul. Kan ada yang di lutut tuh di sambil gini taruh gitu, ada yang di. Saya yakin itu pertanyaan yang paling simpel teman-teman kepolisian, kepalamu di mana gitu kan ya. Di siku apa di atas gitu ya. Tapi itu tren yang terjadi memang di masyarakat ya. Jadi Opsgab ini bukan hanya memaksimalkan program, tapi juga memberikan edukasi. Ya. Seperti apa sebetulnya safety riding mungkin ya. Nah, kalau ngomongin Opsgab, saya mau ke Pak Jajat dulu nih. Pak Jajat, Opsgab ini kan dilakukan kemarin dalam hal memaksimalkan program dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya di Sukabumi Kabupaten. Tapi sebetulnya tren masyarakat Sukabumi dalam berkendara nih Pak Jajat ya, di mata kepolisian, itu sebetulnya seperti apa? Apa saja pelanggaran yang biasanya banyak ditemukan di lapangan? Yang paling banyak ditemukan itu rata-rata helm. Tidak memakai helm? Tidak menggunakan helm, ataupun yang diboncengnya tidak menggunakan helm juga. Jadi ada beda pasal kan itu. Dia berkendara tanpa menggunakan helm dan membiarkan penumpang tidak menggunakan helm. Itu yang suatu. Yang lagi tren itu knalpot. Nah itu brong ya. Brong ya. Padahal setiap kita datang ke, kan ada sapa warga mendatangi Jumat curhat ya. Jumat curhat itu ada musbidah di situ. Rata-rata setiap kali pertemuan keluhan knalpot brong dari tokoh ulama, tokoh masyarakat itu selalu muncul ya? Selalu muncul. Dan gitu kita juga udah berupaya ya, pasang banner, terus sosialisasi juga. Tapi tetap masih ada. Terus yang pinggiran, cek paribasa Sunda ucing-ucingan. Gitu. Itu yang terjadi ya. Iya, yang terjadi. Tapi itu hal-hal yang begitu itu bukan hanya di Sukabumi, tapi juga di hampir luar wilayah juga banyak. Ada ya. Tapi selama Opsgab kemarin Pak Jajat yang ditemukan di lapangan ya, sejauh mana sih Pak Jajat dengan teman-teman kepolisian mungkin mengetahui kesadaran masyarakat dalam membayar pajak nih? Ada berapa persen kira-kira yang terjaring dalam Opsgab kemarin? Kemarin tuh waktu di Cisaat ya. Cisaat. Kadang-kadang gini. Sebetulnya kalau misalkan ini fenomena juga ya. Ketika kita melaksanakan Opsgab, itu dari jauh arah timur maupun awas air rajia. Awas air rajia gitu. Jadi mungkin yang seharusnya kita bisa melaksanakan tindakan langsung ataupun yang kata NDU ya. Mungkin 100. Karena ada yang ngasih tahu bisa jadi 80 atau mungkin bisa 40 karena balik arah gitu kan. Ningali lagi, air rajia. Padahal itu hanya penertiban pajak Pak ya, penertiban pajak. Begitu. Itu ya kemarin selama Opsgab itu ya. Betul. Ini nyambung ke Pak Kapar nih sebetulnya. Kehadiran Jasara Harja dalam program ini sebetulnya kan tadi ya memberikan ekstra jaminan kepada para pengguna kendaraan. Perlindungan dasar. Nah, sejauh mana sebetulnya Pak bisa dijelaskan perlindungan dasar yang disiapkan oleh Jasara Harja kepada pemilik kendaraan tadi? Jadi begini, ketika orang membayar pajak atau membayar PKB, otomatis dia akan membayar SWD KLJ. Secara tidak langsung itu akan menjadi perlindungan dasar. Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, baik itu meninggal maupun luka-luka, akan kita santunin. Namun kadang masyarakat itu lupa akan kewajiban. Haknya meminta santunan tetap dicairkan, akan tetapi kewajibannya membayar pajak agak diabaikan. Nah, ini yang menjadi hal yang menjadi perhatian. Jadi kalau ketika terjadi kecelakaan, kami tidak akan merubah nih proses terhadap santunan yang kita utamakan. Proses santunan tidak akan kami tetap kami upayakan, akan tetapi kami juga menghimbau
Pak, Bu, jangan lupa untuk membayar pajaknya. Karena dari pajak Bapak bayar PKB dan SWD, khususnya SWD KLJ, ini nanti akan kita kembalikan ketika terjadi kecelakaan lalu lintas. Gitu. Jadi seperti itulah kami memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat, khususnya yang ada di wilayah Sukabumi. Ada hak, gitu. Ada kewajiban. Ada hak, ada kewajiban. Ketika haknya tadi diklaim terkait dengan terjadi kecelakaan, betul. Berarti kewajibannya juga harus kewajiban juga harus dipenuhi. Tadi, betul. Membayar SWD KLJ. Oke. Selama ini Pak Kapar, tadi kan Pak Kapus cerita bahwa Pak Kapar dan Pak Kapus ini selalu kolaborasi dalam memberikan informasi pemutihan pajak kendaraan ini. Yang dilakukan oleh Jasara Harja sendiri, Pak, di luar teman-teman Samsat, dalam mensosialisasikan program tadi, sejauh mana, apa yang sudah dilakukan? Jadi kami selalu tetap melakukan sosialisasi di momen-momen tertentu, ketika hari Jumat, Sabtu dan Minggu, kita menyisir di wilayah Lapangan Merdeka. Di situ kami sosialisasikan jangan lupa membayar pajak dan lain sebagainya kepada masyarakat yang sedang berolahraga, kepada masyarakat yang sedang apapun aktivitas yang ada di situ. Nah, kami pun dari Jasara Harja tidak bisa kami akan berjalan sendiri. Kami hanya sisip padanya. Kami selalu berkolaborasi dengan Samsat, dalam hal ini dengan Bapenda, dengan kepolisian. Contoh kemarin kita melaksanakan kegiatan samling di Pasir Hayam, kemudian di kota depan Tugu Adipura. Di situ kami berikan stimulus bagi wajib pajak yang membayar pajak pada saat itu, kami berikan pemeriksaan gratis. Kemudian kami berikan souvenir cantik. Himbauannya apa? Untuk masyarakat. Jadi kami mengedukasi dan juga kami menghimbau masyarakat, ayo bayar pajak, karena bayar pajak ini juga itu tadi. Kadang orang belum bayar pajak seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, kadang lupa, kadang jauh dari tempatnya. Nah, kalau jauh kita sudah mendekatkan diri nih, Pak Kapus sudah menyiapkan beberapa timnya untuk melalui Samsat keliling sampai kemanapun sudah ini. Nah, berarti kami juga menghimbau jangan sampai lupa tadi melalui WA Blast juga. Gitu. Tapi kalau untuk kolaborasi kami di Jasa terus tetap berkolaborasi. Jadi semuanya terintegrasi antara Samsat, kepolisian dan juga Jasara Harja, begitu. Bahkan saya juga menambahkan kemarin bulan lalu Pak ya. 3 serangkai. Di bulan kemarin setiap akan penayangan film di Movilplek ya Pak itu selalu kami tayangkan terkait dengan jangan lupa membayar pajak. Muncul itu ya Pak? Betul, muncul di Movilplek. Kolaborasi. Khususnya dari Bapenda yang menginisiasi. Pak, terkait tadi ya pemberian tunjangan dasar kepada perlindungan dasar kepada korban kecelakaan lalu lintas. Pertanyaannya, seandainya memang ada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor, tapi si korban ini tidak melakukan pembayaran pajak dan SWD KLLJ, apakah tetap diberikan santunan tadi? Tetap diberikan santunannya. Jadi prosesnya tetap akan kita ini dulu nih. Kita proses pembayaran santunannya tetap. Setelah prosesnya sambil berjalan, kami juga menghimbau Bapak Ibu jangan lupa untuk membayar pajak. Nah, itulah fenomena yang ada seperti itu kadang. Jadi kita tetap menghimbau untuk bayar pajak dan SW-nya. Tapi ingat, orang membayar SWD KLLJ bukan untuk dirinya sendiri. Kepada pihak ketiga. Jadi kita third party liability kepada pihak ketiga atau yang dirugikan. Misalnya terjadi kecelakaan 2 kendaraan bermotor, dua-duanya bisa dijamin. Tapi ketika dia OC atau jatuh sendiri, selip sendiri, itu tidak dijamin. Jadi jangan salah. Jadi kalau tunggal tidak bisa tunggal tidak dijamin oleh Jasara Harja. Begitu juga ketika sepeda motor dengan pejalan kaki, yang dijamin adalah pejalan kakinya, bukan sepeda motornya. Pejalan kakinya yang dijamin. Yang dijamin adalah pejalan kakinya. Jadi tanggungan pihak ketiga, subsidi silang. Nah ini sepertinya harus ada momen khusus membahas tentang poin-poin yang ada di Jasara Harja, Pak Kapus. Baik, kita ke Pak Kapus lagi. Pak Kapus, terima kasih penjelasannya ya. Nanti kita akan agendakan khusus nih dengan Jasara Harja. Menarik karena memang berhubungan erat dengan tadi ya, masyarakat luas gitu kan ya, yang menantikan tadi ketika ada sesuatu yang terjadi di jalan, apa yang mereka dapatkan. Nah itu kan. Baik, ke Pak Kapus dulu. Pak Kapus, banyak pertanyaan yang muncul. Kan ini sudah injury time. Kira-kira ada babak pertambahan waktu tidak Pak Kapus di program ini katanya nih Pak Kapus? Kan kalau tambahan waktu itu sekarang yang sangat dihindari ya. Tambahan waktu itu ya. Betul. Tadinya mau menang kita jadi draw. Betul. Jadi manfaatkan segera saja. Segera saja. Jadi sampai saat ini tidak ada indikasi akan diperpanjang gitu. Sampai saat ini kami belum ada program ke sana gitu ya. Jadi 8 hari ini manfaatkan betul ya oleh masyarakat untuk melakukan
pembayaran pajak itu tadi. Yang sudah cabut berkas segera gitu ya, sayang udah capek-capek cabut berkas belum tidak diregister lagi ya, ya, gitu ya. percuma. Wah, jadi percuma gitu. Oleh karena itu segera saja dilakukan pembayaran supaya apa? Supaya tidak terlambat lah. Gitu. Sayang ya, belum tentu ada lagi gitu ya program yang sama. Bisa jadi ada program tapi mungkin berbeda ya. Poin-poinnya itu mungkin berbeda gitu ya. Jadi kalau sekarang itu program paling combo ya sekarang combo ya, super combo ya, super plus combo. plus ya. Bayangkan dendanya itu tunggakan. Kalau denda semua dibebaskan. Dihapus. Mau 10 tahun lupa bayar pajak juga tetap dibebaskan itu kan. Ya, ini tunggakannya juga dibebaskan. Hanya bayar 2 tahun saja tunggakannya gitu kan. Luar biasa ya. Kalau kita bayar tunggakan 10 tahun riweuhnya. Iya, benar. Bayangkan tinggal 2 tahun, bayar 2 tahun aja ya. 2 tahun saja gitu. Oleh karena itu kami sangat menghimbau gitu ya supaya segera memanfaatkan program ini gitu. Karena apa? Ya belum tentu ada program yang sama di tahun depan. Oke, itu dia. Untuk 2 bulan terakhir ini Pak Kapus dengan program pemutihan pajak kendaraan ini sudah sejauh mana pencapaian? Berapa persen dari target yang ditetapkan? Di bulan Oktober saja biasanya kita year on year ya. Itu 1 bulan Oktober itu biasanya itu pendapatan kita itu 8,7% ya. Idealnya kan 8,3% ya, 3%. Tahun kemarin kita di 8,7%. Di Oktober tahun ini kita pendapatan sebesar 11,4 sekian persen. Wow, 11% lebih gitu di bulan Oktober yang sama tahun yang berbeda gitu kan. Jadi ada sangat signifikan antara tahun 2023 dengan 2024. Padahal targetnya kan lebih besar pembaginya. Iya. Ya, berarti pencapaian tahun ini luar biasa. Karena masyarakatnya mungkin semakin sadar ya. Ini juga ada fenomena menarik ya Pak Sudrajat nih. Iya, apa nih? Di Opgab itu ada yang sengaja datang ke Opgab. Sengaja datang ke Opgab, menyerahkan diri bahasanya, menyerahkan diri. Bayar pajak Pak memang. Oke. Oh ada Opgab, pasti ada mobil samblingnya gitu kan. Iya. Bayar pajak, luar biasa Pak. Oke, gitu ya. Sekarang memang lagi. Jadi sekarang betul. Memang kami di Samsat itu ya dengan mitra kepolisian Jasara Harja itu selalu memberikan pelayanan terbaik supaya datang ke Samsat itu orang seneng, bahagia gitu ya, tidak menakutkan, ya, tidak memboring gitu ya. Yang bawa monoton ya Pak. Yang bawa anak ada tempat main ya pada jati kita ya. Terus kita juga edukasi ke teman-teman kita semua melayani itu harus betul-betul memberikan yang terbaik ya. Jadi kalau harus ramah anak. Kalau anak kecil biasa lari-lari, main mobil-mobilan, itu di sana bebas saja. Pak polisi itu nggak ngomel-ngomel, nggak ditilang, nggak mobil-mobilan. Iya betul. Kalau mobil beneran berseliweran gitu di dalam baru nggak boleh. Bahaya Jadi, juga Pak. Berbagai upaya kita lakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik ya. Kita juga sekarang memiliki Samsat digital mandiri ya. Gitu. Hanya dengan membawa KTP, di tapping KTP-nya sidik jari udah keluar semua. Kendaraannya seperti itu, tinggal bayar pajak pakai QRIS 2 menit jadi. Seperti itu. Jadi tadi yang sempat disinggung oleh Pak Kapar bahwa Samsat sudah sangat memberikan banyak kemudahan. Jadi intinya tidak ada alasan untuk masyarakat pengguna kendaraan tidak membayarkan pajak. Yang jauh bisa ke banyak ya Pak ya. Nah ke Samling terus ke Samsat yang online juga bisa ya Pak ya. Nah itu dia, jadi banyak kemudahan yang bisa dimanfaatkan oleh para pengguna kendaraan untuk. Kalau habis begadang ke Samsat ngantuk ada kopi. Ada kopi ya. Mau nongkrong di kantin naik ke atas. Ada juga kantin di atas kan ya enak. Di bawah kita siapkan gratis Pak. Gratis. Bikin sendiri. Kalau di bawah kan gratis. Iya. Sampai kapan gratis nanti kita ke kantor Samsat. Ya ngopi di sana ya. Oke, ini nyambung nih ke teman-teman kepolisian nih yang diwakili oleh Pak Jajat. Pak, sebetulnya secara teknis pelanggaran, apakah pajak ini masuk ke dalam pelanggaran pengguna kendaraan di jalan? Sebetulnya kalau yang 5 tahunan ya, 5 tahunan itu ada pengesahan. Nah, memang diwajibkan dia melakukan daftar ulang harus. Jadi kendaraannya dihadirkan, jangan sampai sudah berubah bentuk. Dia akan melakukan daftar ulang, nah itu nggak boleh. Jadi harus memang kendaraannya harus yang seperti yang awal. Makanya di tempat cek bensin juga kan kendaraan suka dipoto dulu dipoto dulu gitu. Untuk penindakan sebetulnya memang ada, cuman kita toleransi.
Oke. Jadi banyak toleransinya. Iya, ya. iya, iya. Toleransi Kalau itu. untuk pajak toleransi ya, kita juga kemarin dari atas perintah pimpinan waktu COVID itu kan memang tidak ada, kita hanya penyuluhan saja, untuk penindakan tidak ada. Dan program sekarang ini yang hari ini sama Pak Kaper sama Pak Kapus juga ini sangat menguntungkan gitu. Jadi yang tadi saya ceritakan ada kendaraan yang 2010, 2011 nggak bayar pajak, sekarang masuk. Berarti gitu itu 10 kan. tahunan itu. Iya, soalnya yang diambil cuma 2 tahun doang Iya, bayarnya. jadi hilang yang lainnya gitu. Luar biasa. Makanya banyak kemudahan. Untuk dari kita sebetulnya hanya himbauan saja. Himbauan, betul. ya, secara humanis ya. Secara untuk teman-teman humanis. kepolisian tadi. Iya, Karena betul sekali. ya tadi walaupun memang terkait pajak ini tidak menjadi kewajiban teman-teman dari kepolisian, Iya. tapi kan dari pajak ini membangun wilayah ya Pak Betul. ya. Nah itu juga Jadi manfaatnya sebetulnya dirasakan. kalau belum membayar pajak itu belum melakukan pengesahan STNK. Nah, Iya, eta. Kaitannya dengan kepolisian itu STNK. Iya. Penetapannya, iya betul Pak. Karena kan setiap tahun itu harus ada daftar ulang dan pengesahan Pak, sesuai undang-undang lalu lintas Iya. gitu. Apalagi kalau 5 tahun itu malah Ya. ganti. Iya. Ganti daun lah kalau orang Kaleng, ganti kaleng. kaleng. Iya. Ya, itu Karena dilakukan penilangan Pak kalau begitu Pak. Iya. Kalau begitu Oh, itu ditilang kalau ya, 5 Pak, ya? tahun kan itu masa berlakunya udah habis. Oke. Ya, walaupun yang kadang-kadang kita toleransi juga kan yang satu tahunan Iya. ya, 1 tahunan. Tapi kalau udah lewat 5 tahun ya kita tahan dulu kendaraannya, baru iya. dia melakukan pembayaran. Oke, gitu. betul. Jadi bukan tidak membayar pajak melanggar undang-undang lalu lintas, bukan. Iya, bukan. Kalau belum bayar pajaknya melanggar undang-undang pajak. Iya. Iya, Perpajakan. Iya, karena tadi Tapi itu. karena tadi itu karena Betul. belum melakukan pengesahan dan daftar ulang, Betul. maka ada pelanggaran undang-undang lalu lintas. Betul. Iya. Belum ganti STNK ada pelanggaran di situ. Itu menjadi ranahnya kepolisian. Nah, memang kita terus melakukan edukasi gitu kan. Kita tidak ingin ya masyarakat ya Pak Derajat Iya, iya. takut, Iya, tapi senang gitu. Senang membayar pajak, senang mendaftar ulang STNK gitu. Jadi bukan ada polisi takut ditilang, Iya, bukan, betul. malah seneng gitu. Ya, Seneng. bahkan mungkin nyari operasian. Nah. Ya, mana ini ada operasian. Biar Saya cepat. lengkap nih gitu kan. Jarang banget. Biar cepet deket gitu kan. Kalau ke Samsat agak jauh, kalau ke Cisaat lagi ada opkot deket. Ah, itu dia. Dimanfaatin Pak, Betul, itu dia. Jadi ya Mania Mega Suara bahwa ternyata kendaraan ini bukan hanya sekedar menjadi alat transportasi yang Anda gunakan untuk Anda manfaatkan mendukung aktivitas Anda sehari-hari, tapi juga Anda juga harus sadar ya bahwa apa yang Anda kendarai itu ya kan, ini harus memberikan kontribusi juga secara pembangunan wilayah lewat pajak kendaraan yang tadi. Dan ada SWD KLLJ juga itu yang menjadi jaminan ya ketika nanti ada sesuatu hal yang tidak diinginkan ketika Anda menggunakan kendaraan di jalan. Pak Jajat, teknis sebetulnya ketika sekarang ada masyarakat yang belum memanfaatkan program ya, apa yang harus mereka siapkan dari mulai KTP, STNK, BPKB asli atau gimana? Pak Jajat, apa nih? untuk proses hampir yang paling banyak biasanya Paling banyak BBN, paling banyak ganti STNK. ganti STNK. Nah, ganti STNK itu KTP asli, Oke. KTP asli, STNK, juga BPKB. BPKB asli di bawah. Enggak, Oh, enggak. Di fotokopi. Oh, Jadi di kan ada fotokopi. pertanyaan, Pak, Ah. BPKB saya kan pasti di 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 bank. bank. Oke. Nah, kita ya tinggal datang ke bank tersebut, sampaikan ke kantornya bahwa saya akan melakukan Iya, daftar perpanjangan, ulang kendaraan. Nah, itu dipermudah sama pihak leasing, itu dipermudah. Jadi fotokopinya difotokopi sama pihak leasingnya, juga ada surat keterangan bahwa penyatakan BPKB tersebut Oh, ada ada di ya? ada di kantor leasing A Oke. misalkan begitu. Langsung bisa diproses. Betul. Kalau untuk BBN apa aja yang dia harus Kalau siapkan? BBN yang dibutuhkan ini apa? Kwitansi Kwitansi jual beli. yang jual beli itu kan, Oke, ya jual beli, sama KTP yang tujuan. Oke. Nah, misalkan si A membeli dari si B. Nah, karena dia udah masih satu wilayah nih ya, satu wilayah, dia langsung dibalik namakan lah. Nah, Oke. Jadi cuman yang butuh si KTP aja, KTP yang mau diregister. ya, Oke. yang didaftar ulangkan gitu kan. Jadi yang lama diblokir dan yang baru didaftarkan. Jadi otomatis pemiliknya jadi pemilik si A yang Oke. pembeli begitu. Oke, ini selagi ada teman-teman kepolisian diwakili oleh Pak Jajat, saya mau menyampaikan satu pertanyaan mewakili kemarin juga ada banyak SMS yang Iya, masuk. iya, iya. Pak, sebetulnya kalau modifikasi kendaraan
Nah, Ya. secara undang-undang, secara hukum itu Ya. seperti apa Pak katanya? Gini, modifikasi asal jangan merubah bentuk, fungsi. Oke. Contoh misalkan merubah ban ya, ban dirubah jadi cacing gitu kan. Ada yang fenomena yang anak-anak yang kecil gitu. Oh, ban kecil. Ban kecil itu sebetulnya nggak boleh karena dia akan mengurangi traksi ke aspal dan itu akan berbahaya buat dirinya juga orang lain. Ya. Kalau misalkan dia celaka sendiri karena ulahnya, ya mungkin dia yang merasakan. Tapi ketika kita yang ban tersebut kecelakaan terus melibatkan orang lain kan merugikan orang lain. Iya, betul. Iya. Terus ada lagi nih kan yang apa tuh? Apa itu? Modifikasi lampu. Nah, itu. Bilet. Wah, lampu itu lampu sen contohnya ya. Oke, sedangkan itu lampu sen kan warna kuning. Sekarang banyak dirubah warna biru, warna putih. Iya, jadi selain warna kuning, padahal disebutkan di situ disebutkan lampu sen berwarna apa? Lampu sen roda 2, roda 4 ataupun lebih berwarna kuning. Betul. Berkedip. Tidak menyilaukan, dapat dilihat dari jarak 30 meter sekurang-kurangnya pada cuaca gelap ataupun malam hari. Iya, jadi kalau misalkan kita gunakan warna biru, orang bingung. Yang saya tahu kan warna kuning, kenapa jadi warna biru gitu kan? Ya itu khawatirnya ketika dia akan berbalik arah, berbelok, orang lain konsentrasinya buyar. Karena yang kita ketahui secara umum, warna kuning, pas begitu kedapatan warna biru, bingung. Gitu. Kalau misalkan ketubruk, orang lain nyalain gimana nanti? Iya, betul. Iya, berarti begitu. itu termasuk ke dalam pelanggaran ya Pak ya? Pelanggaran dan bisa ditindak ya? Bisa ditindak. Ganti senmu kemarin warna pink ya. Ini ya. Warna pink mungkin agak kemayu deh. Oke, Pak Jajat makasih infonya. Sama-sama. Kemarin nih Mania Mega Suara yang menyampaikan pertanyaan terkait modifikasi sudah dijawab tadi sepintas oleh Pak Jajat ya. Kita ke Pak Kapar dulu nih. Pak Kapar, kalau tadi Pak Kapus bercerita pencapaiannya tren setiap tahun meningkat. Naik pendapatannya. Kalau di Jasara Harja seperti apa? Naik kah? Turun kah? Atau lebih banyak klaim yang dikeluarkan dibanding dengan pemasukan yang didapat dari SWD KLLJ? Trennya seperti apa nih Pak Kapar? Ini biar kita tahu aja nih. Selama ini gimana? Tahun ke tahun trennya Pak Kapar? Kalau dari tahun ke tahun, jadi jawabannya berat sekali nih. Jadi kalau dari segi pendapatan kita pasti akan naik. Ya, dari pendapatan naik dengan seperti yang disampaikan dari Pak Kapus tadi. Ketika pendapatan pajak naik, SW pun juga akan naik. Namun paradigma yang ada, khususnya di perwakilan Sukabumi ini, untuk pembayaran santunan kita itu naik 24%. Naik 24%. Di tahun ini? Tahun ini. Sementara pertumbuhan pendapatan kita hanya 30%. Artinya apa? Secara klaim rasio itu kita tidak bagus. Jadi klaim rasio kita itu hampir sekitar 58%. Klaim rasio itu yang sehat tidak boleh lebih dari 50%. Nah ini kami sudah 58%. Kalau bukan pemerintah, ya insya Allah Jasara sudah bangkrut. Kolaps ya. Tapi karena ini pemerintah, jadi secara ini klaim rasio kita tinggi. Nah, supaya kita menekan klaim itu apa? Ya kita sosialisasi dengan pihak kepolisian, mitra kita melaksanakan namanya FKLL. Kemudian kita juga ada PPKL. PPKL itu pengajar peduli keselamatan lalu lintas. Jadi apa? Ketika siswa akan pulang, paling tidak Bu Guru ini mengingatkan atau Bapak Ibu Guru ini mengingatkan hati-hati anak di jalan, gunakan helm standar. Itu aja. Karena 68% orang yang kecelakaan lalu lintas usia produktif. 38%-nya anak SMA. Usia pelajar. Nah ini sangat mengkhawatirkan. Makanya dengan hal yang seperti itu pun kami juga menggandeng beberapa stakeholder. Kami pun juga sekarang bekerja sama dengan salah satu provider. Ketika misalnya mau masuk daerah Cisaat nih, hati-hati Pak, rawan laka. Jasara Harja Sukabumi. Nah itu sudah kita dengan tujuan seperti apa? Bisa menurunkan angka tingkat kecelakaan lintas. Jasara Harja memang berkewajiban untuk membayar santunan, itu punya kewajiban. Akan tetapi kami juga berkewajiban dalam hal pencegahan juga. Itu. Ya, edukasi kepada masyarakat ya. Edukasi kepada masyarakat. Agar tadi melakukan safety riding. Betul. Datanya tadi yang Pak Kapar jelaskan bahwa usia produktif yang memang terkadang karena memang labil mungkin ya. Dan itu yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sesuai dengan data kepolisian Pak Jajat selama ini. Yang Bapak tahu. Jadi,
sesuai yang Pak Kapolres sampaikan, memang usia-usia produktif paling banyak. Ya, mungkin ini satu buah fenomena yang sebetulnya harus dipikirkan bersama, terutama dari orang tua, pengawasan orang tua. Apa ya? Dia berangkat ke sekolah. Nah, dia berangkat ke sekolah kan kita tidak tahu ya masa-masa muda, mungkin secara emosionalnya belum pas, terus ya betul Pak, masih labil, terus ada gengsi-gengsian juga, nah, gitu. Kadang ya tadi yang saya sampaikan melupakan helm. Jadi ketika terjadi kecelakaan, ya rata-rata apa ya? Rata-rata lukanya tuh serius. Oh iya betul. Gitu. Bahkan mungkin ya amit-amit sampai meninggal dunia itu juga banyak terjadi di lapangan ya. Oke, kita tinggalkan kecelakaan karena ngeri kalau untuk bahas kecelakaan. Ya. Baik, Pak Kapus. Akhir masa program yang tinggal tadi 1 mingguan, kurang lebih 1 mingguan lagi. Apa yang akan dimaksimalkan oleh teman-teman Samsat agar capaiannya bisa tercapai? Kita terus lakukan sosialisasi ya, sosialisasi terutama melalui media sosial. Gitu. Sebulan 2 minggu kemarin kita sangat masif ya dengan teman-teman kepolisian Jasa Raharja. Kita ada program Samsat Kasakola. Oh iya. Kasakola. Kita zoom dengan semua kepala sekolah ya. Selain menyampaikan program pemutihan juga kita juga untuk edukasi siswa ya menggunakan kendaraan. Kita juga lakukan pendataan terhadap alat transportasi yang mereka gunakan gitu ya. Mudah-mudahan nanti data ini ya kita bisa olah gitu ya. Misalkan satu sekolah itu berapa yang menggunakan kendaraan bermotor membawa sendiri gitu ya. Ada juga yang naik angkutan umum dan sebagainya. Nah ini juga 2 minggu kemarin kita masif sama-sama melakukan edukasi melalui Samsat Kasakola. Baik kita datang langsung maupun melalui media sosial. Kita juga adakan lomba buat siswa itu membuat video kreatif. Mereka aku bangga sudah bayar pajak. Sudah bayar pajak. Betul. Itu luar biasa ini. Jadi ini karena mereka sendiri yang membuat. Mudah-mudahan ini terinternalisasi gitu ya di sekolah itu bahwa bayar pajak itu membanggakan ya, membanggakan bagi mereka gitu ya. Karena saya sering sampaikan bahwa sesungguhnya ketika kita membayar pajak itu kita sedang beramal kebajikan gitu ya. Membantu orang mendapatkan pendidikan yang memadai, mendapatkan layanan kesehatan yang memadai dan lain sebagainya gitu ya. Ketika membayar pajak sesungguhnya pajakmu adalah amal baikmu gitu. Nah, ini juga menjadi kebanggaan bagi anak-anak kita ketika motornya atau kendaraannya sudah membayar pajak walaupun masih oleh orang tua ya. Itu akan ke depan mereka adalah calon-calon wajib pajak baru. Betul. Nah, ini harus paham bahwa ketika membeli kendaraan itu paham kewajibannya, gitu. Kewajiban pajaknya, kewajiban berlalu lintasnya seperti apa dan sebagainya. Makanya kami ini bertiga ya, 3 instansi ini terus 3 serangkai, terus melakukan edukasi gitu. Termasuk operasi gabungan sekalipun isinya banyakan edukasi ya Pak Rajat ya. Dari teman-teman kepolisian juga sama lakukan edukasi gitu ya. Penindakan itu apabila ya luar biasa ya, fatal gitu ya. Kalau itu kita lakukan edukasi itu kami ingin orang itu senang datang ke Samsat, bahagia membayar pajak gitu ya, pakai helm itu nyaman dan sebagainya itu. Baik. Seperti itu. Pak Kapus, kalau tadi saya mendengar peningkatan yang 11, sekian %, apakah ini bisa menjadi barometer bahwa Sukabumi Kabupaten di 27 kota kabupaten di Jawa Barat menjadi yang terbaik di tahun ini? Kita sekarang positioning kita ada di 10 besar ya. 10 besar. Nah, dari 34 Samsat ya. Kita ada di urutan ke-9 nih. Ke-9 luar biasa kan? Luar biasa. Ini boleh tepuk tangan dulu dong. Sukabumi 9 nih. Jadi ini kerja bareng ya, kolaborasi bukan hanya kami bertiga gitu ya. Ini sebenarnya merupakan kesuksesan dari masyarakat Kabupaten Sukabumi gitu ya, yang sudah melakukan pembayaran pajak dengan sangat baik ya, didorong oleh program ini. Betul. Baik.
Waktu kita terbatas, ya. Sudah hampir 1 jam kita ngobrol dengan 3 serangkai ini pemirsa dan juga pendengar Radio Mega Suara, ya. Tapi mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas, apa yang tadi sudah diceritakan oleh masing-masing, Pak Kapar dengan Jasara Harjanya, ya, Pak Jajat dengan kepolisiannya, Pak Kapus dengan Samsat dan P3DW-nya, gitu kan ya. Ini bisa menyadarkan kita sebagai masyarakat umum, khususnya pengguna kendaraan, untuk tadi yang Pak Kapus bilang bahwa ketika membayar pajak adalah itu amal baik kita, Betul, ya. betul. Mudah-mudahan kita niatin ibadah aja. Betul. Ya. Betul, Pak. Jadi kita nggak berat gitu loh bayar Nggak berat, pajak. bahagia kita. Ya itu dia ya. Jadi mudah-mudahan di 7 hari terakhir ini kurang lebih ini programnya bisa dimanfaatkan dengan Amin, maksimal. amin. Karena tadi diyakinkan tidak akan ada babak pertambahan waktu. Ya. Ya, takutnya nanti mempengaruhi skor. Kalau ada pertambahan waktu. Pak Kapar, terakhir yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, masyarakat umum khususnya pengguna kendaraan. Ya, mungkin ada 2 aja yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, ingat keluarga Anda menanti di rumah. Yang kedua yaitu terkait dengan program pemutihan yang diberikan oleh Provinsi Jawa Barat ini cukup menarik. Segera manfaatkan, segera datangi kantor Samsat terdekat, Samling terdekat, manfaatkan program pemutihan yang tinggal 9 hari lagi. Jadi karena belum tentu tahun depan juga dengan ada program yang sama dengan program yang cukup menarik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Enak ya, diingetin langsung oleh Pak Kapernya. Biasanya kita baca di jalan, hati-hati di jalan, keluarga menunggu di rumah. Ini langsung loh disampaikan, hati-hati di jalan, keluarga menunggu di rumah. Iya gitu, baper empuk gitu denger ya, Rabia. Pak Jajat, mewakili kepolisian apa yang disampaikan? 2 hal saja ya. Yang pertama, jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Jadi kebutuhan. Ya. Jadi kalau udah menyangkut sebagai kebutuhan pasti ingat. Seperti halnya kita butuh sandang pangan, ingat ya kebutuhan keselamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa bayar pajak. Iya, betul. Iya. Jangan bayar pajak. Iya betul. Ada program pemutihan, manfaatkan Betul. itu. Manfaatkan itu. Betul. Di sisa waktu yang beberapa hari lagi. Betul. Terima kasih Pak Jajat. Sami-sami. Ya. Iya. Aduh. Pak Kapus terakhir nih, silakan konklusinya ya, yang punya leading sektor di program pemutihan ini, apa yang disampaikan kepada masyarakat luas? Baik, kepada seluruh wargi Mega Suara ya, kami menghimbau waktunya tinggal 7 hari lagi ya, untuk segera memanfaatkan program pemutihan pajak, karena luar biasa program ini. Anda hanya tinggal membayar 2 tahun tunggakan saja, denda seluruhnya dibebaskan, kemudian juga ada bea balik nama yang gratis, jadi yang belum balik nama segerakan balik nama, kemudian yang bayar tepat waktu juga ada diskon gitu ya, dan SWD-nya denda tahun lalunya dibebaskan. Gitu. Kami menghimbau kepada masyarakat bahwa berbahagialah kalau Anda membayar pajak ya, karena pajakmu amal baikmu. Nah itu, ini slogan baru ini. Ini bakal dinotis sama Bapenda Jabar. Nanti ganti tagline tahun depan. Pajakmu amal baikmu ya, dari Pak Kapus Sukabumi nih. Terima kasih Pak Kapus, Pak Agus Sutrisna, Pak Jajat. Najat juga terima kasih mewakili kepolisian yang ada teman di Samsat Kabupaten Sukabumi. Pak Kapar juga terima kasih. Nanti saya akan siapkan sesi khusus untuk membahas poin-poin yang tadi Pak Kapar ya. Dan untuk Anda juga yang menyimak obrolan kita kali ini, terima kasih banyak. Semoga yang belum memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini segera dimanfaatkan, karena tinggal kurang lebih 1 minggu lagi. Dan tadi pesan Pak Kapus ya, Pak Agus Sutrisna, Kepala Pusat P3DW Kabupaten Sukabumi ya, mengatakan bahwa pajakmu adalah amal baikmu ya. Kalau Jabar kan Bapenda Jabar, pajakmu untuk Jawa Barat. Baik, manfaatkan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di lain waktu. Pak Kapus terima kasih. Pak Jajat terima kasih. Sami-sami. Terima kasih. Sampai jumpa lagi lain waktu ya. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Hai, ini yang ditunggu-tunggu. Pemutihan pajak kendaraan bermotor